Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ya Rabbana allimna at-ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma ya Rabbana alhimna as-sawaba wa jannibna az-zalal. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, amma ba'd. Anak-anak, para santri semuanya, kaif halukum? Alhamdulillah, nahnu bikhair. Taib, madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-siratun nabawiyah. Baik, anak-anakku, para santri semuanya, pada pertemuan terakhir kita telah sama-sama mempelajari tentang muqaddimah atau salah satu pembahasan dari muqaddimat, dari beberapa muqaddimah. Tepatnya adalah pada pertemuan lalu kita mempelajari tentang betapa pentingnya mempelajari sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW dalam memahami Islam. Bahasa lainnya, peran penting sejarah dalam membantu kita memahami Islam. Diperjelas lagi. Pada pertemuan lalu kita mempelajari satu tema, satu permasalahan, yaitu peran penting sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW dalam membantu kita memahami hakikat Islam. Jelas semuanya? Kemudian pada pertemuan lalu pula al-musannif, al-imam, al-alim, al-allamah, syahid, al-buti, beliau mengingatkan kita semuanya bahwasanya tujuan mempelajari sejarah itu bukan hanya sekedar tahu sejarah. Yang penting tahu, tidak sampai di situ, tidak boleh berhenti sampai di situ. Apalagi bukan tujuannya juga cari yang indah-indah saja, bukan itu. Cari yang bagus-bagusnya saja daripada sejarah yang telah berlalu, bukan itu. Sejarah yang kita pelajari ini adalah sejarah tentang makhluk paling agung, makhluk paling sempurna, makhluk paling mulia, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan sejarah biasa, tapi sejarah yang luar biasa. Tidak bisa disamakan sejarah makhluk paling agung dengan sejarah siapapun. Sehingga apa tujuan belajar sejarah? Kalau gitu apa poin penting, poin inti yang akan kita dapatkan kalau kita belajar sejarah? Kemarin juga disampaikan bahwasanya siapapun yang mempelajari sejarah secara global akan mendapatkan gambaran yang sangat jelas, yang sangat gamblang, yang sangat nyata tentang hakikat Islam. Yang mana hakikat Islam itu seakan-akan nampak terwujud betul-betul menjelma dalam diri seorang Rasul, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, atau dalam kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan pada pertemuan lalu pula kita sudah membahas, mempelajari, mengetahui poin-poin penting, goal yang akan kita dapatkan secara rinci kalau kita mempelajari sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan kita sudah mempelajari dari 5 poin penting atau tujuan atau faidah yang akan kita dapatkan kalau kita belajar sejarah kenabian. 1 sudah kita pelajari. Masih ingat apa? Yaitu siapapun yang mempelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan pemahaman tentang sosok Nabi Muhammad SAW, tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Bahasanya kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah kepribadian Nabi, kepribadian nubuwah, kepribadian risalah. Bukan hanya sekedar pintar, bukan hanya sekedar alim, bukan hanya sekedar cerdas, bukan hanya sekedar cerdik, bukan. Tapi semua kepintaran, kecerdikan, kecerdasan, semua itu ada sumbernya, yaitu karena beliau sebagai seorang Nabi. Maka insya Allah pada pertemuan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita masih tentang
tujuan atau apakah poin-poin yang akan kita dapatkan secara rinci kalau kita mempelajari sejarah. Sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, ingat, yang pertama yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu, sedikit penjelasan atau tambahan penjelasan tentang poin yang pertama yang sudah kita pelajari pada pertemuan lalu, yang kita mungkin belum ulas secara gamblang kemarin. Kenapa Musannif Syekh Al-Buti di sini menyatakan hikmah, faidah, poin penting yang akan didapatkan oleh seorang yang mempelajari sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW adalah memahami kepribadian Rasulullah SAW sebagai seorang nabi. Kenapa? Nah, di luar sana ada kelompok-kelompok tertentu. Kelompok ini mereka menampakkan diri sebagai kelompok yang seakan-akan sepakat dengan kita. Dalam hal apa? Dalam hal Rasulullah adalah orang yang cerdas. Rasulullah adalah orang yang berakhlak. Rasulullah adalah orang yang cerdik. Rasulullah adalah orang yang bijaksana. Rasulullah dengan banyak kelebihan-kelebihannya. Tapi mereka mengatakan hal-hal tadi itu sampai di situ saja. Ketika mulai dibahas tentang mukjizat, dibahas tentang kenabian, mereka mengingkari. Awas. Jadi tidak setiap orang yang mengakui keistimewaan Rasulullah dari sisi cerdas, pintar, dan lain-lain yang disebutkan tadi, itu berarti sama dengan kita. Nah, tidak. Kadang-kadang ini adalah perangkap untuk menjauhkan kita dari hakikat kepribadian Rasulullah yang sesungguhnya, yang paling inti, yang paling menonjol, yaitu beliau adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita yakini beliau punya kelebihan yang sangat banyak, beliau punya akhlak yang luar biasa, beliau punya kecerdasan, beliau punya kepintaran, beliau punya kecerdikan, beliau punya kehebatan yang luar biasa. Tapi ingat, kita yakin perkara itu, dan kita juga yakini ada sumber di belakangnya. Ada kepribadian paling menonjol. Apa itu? Beliau adalah seorang Rasul. Atau boleh kalau ada pertanyaan begini, kenapa beliau pintar? Kenapa beliau cerdas? Kenapa beliau hebat? Maka ada jawaban paling utama, paling inti yang merupakan kepribadian paling menonjol dalam diri seorang Rasul. Apa itu? Karena beliau adalah utusan Allah yang Allah berikan wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Ingat ini. Nah, ini perbedaan antara kita dengan ada kelompok-kelompok di luar sana. Baik anak-anakku, para santri semuanya, kita masuk pada poin kedua, tujuan kedua, hikmah kedua, faidah kedua yang akan didapatkan oleh seseorang yang mempelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Qala al-musannif al-imam al-alim al-allamah Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Al-Syahid rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته آمين. إلى أن قال ثانيا أن يجد الإنسان بين يديه صورة للمثل الأعلى في كل شأن من شؤون الحياة الفاضلة كي يجعل منها دستورا يتمسك به ويسير عليه. ولا ريب أن الإنسان مهما بحث عن مثل أعلى في ناحية من نواحي الحياة فإنه واجد كل ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعظم ما يكون من الوضوح والكمال. ولذا جعله الله قدوة للإنسانية كلها إذ قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Apa maknanya? Poin kedua yang akan kita dapatkan adalah seorang manusia atau seseorang akan mendapati gambaran atau untuk contoh yang ideal, yang paling tinggi, paling sempurna dalam setiap sisi dari sisi-sisi kehidupannya yang mulia. Sisi-sisi kehidupan yang mulia. Sehingga
atau agar orang tersebut menjadikan gambaran dari contoh teladan yang mulia tersebut sebagai dustur, peraturan, pedoman, yatamassaku bi, yang dia pegangi, wa yasiru alai, dan dia jalankan. Simpelnya agar seorang manusia, seorang hamba mendapatkan gambaran untuk contoh ideal dalam setiap sisi dari sisi-sisi kehidupan yang mulia. Sehingga kalau sudah dapat gambaran untuk contoh yang ideal, maka setelah itu apa yang akan dilakukan? Dijadikan pedoman. Dijadikan sebagai pedoman. Tidak hanya jadi pedoman, tapi apa yang akan dilakukan selanjutnya? Akan dijalani pedoman tersebut. Kemudian apa setelah itu? Kata beliau, wala raiba, dan tidak diragukan lagi bahwasanya seorang manusia, seandainya ada seorang manusia mencari contoh yang ideal, teladan yang sempurna dalam setiap sisi daripada sisi-sisi kehidupan yang mulia, yang baik, maka orang tersebut akan mendapatkan semua itu, contoh yang mulia, teladan yang sempurna, akan mendapatkan di dalam kehidupan Rasulullah SAW dalam gambaran yang sangat jelas dan sempurna. Oleh karena itu, Allah jadikan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai teladan untuk umat manusia. Bukan hanya untuk umat Islam, tapi umat manusia. Sehingga dalam ayat Quran disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada untuk kalian semua dalam diri Rasulullah apa? Suri tauladan yang baik. Nah, di sini ada hal yang menarik, nak, sangat menarik sekali. Poin yang kedua ini yang akan didapatkan oleh orang yang mempelajari sejarah. Apa itu? Orang tersebut akan mendapatkan gambaran untuk teladan yang sempurna. Manusia, Allah ciptakan tabiat dalam diri manusia. Dan tabiat manusia itu seperti dikatakan oleh para ulama, at-tabi'atu tasriq. Tabiat itu sering mencuri. Jadi apa yang akan dilihatnya, diperhatikannya, didapatkannya, dia akan ikut-ikutan. Nah, namanya tabiat watak itu kadang ada yang baik, ada yang buruk. Lihat. Kalau kita mau cari yang baik, nemunya di mana nanti? Kalau kita mau cari yang baik, tabiat yang baik dalam semua aspek kehidupan, akhlak yang baik dalam semua aspek kehidupan, maka kita akan mendapatkan itu di dalam diri seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang belajar sejarah nanti, begini loh Rasulullah, akhlaknya luar biasa, akhlak dengan keluarganya, akhlak dengan sahabatnya, akhlak dengan tetangganya, akhlak dengan orang lain yang belum dikenal atau yang baru dikenal, akhlak. Sehingga orang yang belajar sejarah akan dapat contoh, contoh. Kalau sudah dapat contoh akan dijadikan pedoman, panduan. Kalau sudah dapat panduan mau diapakan? Akan dijalankan. Sehingga nanti kehidupan orang yang belajar sejarah dan dapat gambaran yang sempurna untuk suri tauladan yang sempurna, untuk contoh yang sempurna, contoh yang mulia. Sehingga dia ketika mengikuti, setelah mendapatkan kemudian mengikuti, apa yang akan terjadi? Hidupnya pun akan bagus dan sempurna. Jelas? Ini yang akan didapatkan oleh orang yang belajar sejarah. Baik, anak-anakku, para santri semuanya, kalau seandainya kalian ditanya, pengen jadi orang baik? Jawabannya apa? Ada nggak dari kalian yang tidak pengen jadi orang baik? Tidak ada, semuanya pengen jadi orang baik. Pengen menjalani kehidupan dalam keindahan? Pengen disenangi oleh orang lain, oleh teman, oleh saudara, oleh keluarga, pengen? Jawabannya pasti pengen semuanya. Kalau ditanya, caranya gimana? Ayo, supaya jadi orang baik gimana caranya? Supaya dicintai oleh sesama saudara kita, keluarga kita, dan semua. Gimana caranya? Gimana caranya? Supaya berakhlak baik, gimana caranya? Mana ya akhlak yang baik itu? Terus siapa yang pernah mempraktekkan akhlak yang baik itu? Gimana ya? Gimana ya? Ini kita akan bertanya-tanya. Nah, siapapun
yang betul-betul mencari sosok suri tauladan, sosok contoh yang paling ideal dalam hal kebaikan, keindahan, kesempurnaan, maka orang tersebut tidak akan pernah menemukan dalam diri seseorang ada kesempurnaan kecuali dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka indah sekali yang belajar sirah nabawiyah akan dapat apa sih? Contoh suri tauladan yang baik. Jelas? Contoh suri tauladan yang baik. Contoh tuntunan yang baik. Suri tauladan, tuntunan yang baik. Ada dalam diri siapa ini? Dalam diri seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba kalian berpikir dan kalian harus jujur. Ada satu perumpamaan dalam bahasa Arab, satu makalah. Su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Perangai yang buruk akan menular. Ini ada kaitannya dengan at-tabi'atu tasriq tadi itu. Yang namanya tabiat itu mencuri, artinya suka mencuri. Oh, lihat. Kalau kalian bergaul dengan orang yang buruk, kalian juga akan jadi orang yang buruk. Nah, katanya kalian pengen jadi orang baik. Terus gimana? Kalau kalian nanti melihat orang yang buruk, memperhatikan orang yang buruk, akhlaknya, dekat dengan orang yang buruk, apa yang akan terjadi? Dengan tanpa sadar, kalian juga akan jadi orang buruk karena tabiat itu mencuri. Lalu kita pengen jadi orang baik, pengen punya akhlak yang baik, pengen indah kehidupannya. Gimana caranya? Kita tegaskan lagi-lagi. Kita tidak akan pernah dapat cara tersebut kecuali dalam diri seorang Rasulullah SAW. Berarti kunci hidup indah ikut siapa? Ikut Rasulullah. Kunci hidup bahagia ikut siapa? Ikut Rasulullah. Kunci ingin dapat kecintaan ikut siapa? Ikut Rasulullah. Keindahan, kesempurnaan, kemuliaan itu ada dalam diri siapa? Seorang Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita sudah dapat contoh, sudah dapat suri teladan, bagi kita sekarang mudah. Apa yang harus kita lakukan? Tinggal mengikuti. Jelas? Tinggal mengikuti. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh telah ada dalam diri seorang Rasulullah SAW. Apa itu? Suri tauladan yang baik. Dan ini bukan sekedar teori, tapi nyata dan praktek. Tapi gimana cara kita tahu? Belajar sejarah. Nanti kita akan pelajari bagaimana sih hubungan beliau dengan rakyatnya. Nah, ini berarti contoh bagi siapa? Pemimpin. Hubungan beliau dengan keluarganya, contoh pemimpin keluarga. Hubungan beliau dengan sahabatnya. Hubungan beliau dengan para tamu, hubungan beliau bahkan dengan orang-orang yang membencinya, kita akan tahu. Jadi kalau kita sudah tahu, tinggal kita ikuti. Tinggal kita ikuti. Maka dari itu, semangat nih belajarnya nih. Karena kita akan dapat apa? Dapat contoh suri tauladan yang baik, yang sempurna dalam diri siapa? Dalam diri Rasulullah SAW. Dan itulah salah satu faidah mempelajari sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anakku semuanya, para santri, pada pertemuan kali ini kita cukupkan. Dan ingat, semangat belajarnya, karena kita akan dapat hal yang istimewa yang kita ambil dari pelajaran kita kali ini, yang kita pelajari dari kitab fikih sirah ini. Apa itu? Kita akan mendapatkan suri tauladan yang baik. Kalau sudah dapat, tinggal kita jadikan pedoman. Kalau sudah kita jadikan pedoman, tinggal kita ikuti, maka akan tercipta kehidupan yang indah, kehidupan yang mulia. Jelas? Dalam segala sisi. Kita pengen jadi orang baik? Ya, baik. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang berakhlak mulia, yang dapat mengikuti kekasih kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhin niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.